Kita lanjutin ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sel dan bagian selnya yang namanya protoplasma itu ya. Hari ini kita akan lanjutkan sama yang namanya organel. Nah, nih, jadi nih organel itu apa sih? Organel itu simpelnya adalah organnya sel. Jadi bagiannya sel yang mengerjakan suatu proses kimia tertentu ya untuk mempertahankan hidupnya sel itu tuh ya. Jadi kata kuncinya di sini nih, dia itu mengerjakan proses kimia tertentu. Ya, nanti ada banyak fungsinya ya. Jadi ini adalah organel-organel yang ada di selnya manusia ya, sel eukariot ya. Ada membran plasma atau membran sel ya yang di luar itu. Terus ada nukleus, di dalam nukleus nanti ada nukleolus. Ya, jadi nukleus itu inti, nukleolus itu anak inti. Ya, jadi lebih kecil lagi dari intinya. Terus nanti ada kromatin atau benang kromosom ya. Nah, nanti kita bahas tentang kromatin dan kromosom. Terus ada ribosom. Ribosom itu nanti yang bikin protein ya. Terus ada retikulum endoplasma. Nah, nanti kita pelajari lagi retikulum endoplasma. Terus ada Golgi apparatus, badan Golgi ya. Bahasa Indonesianya badan Golgi, ini bahasa Inggrisnya. Golgi apparatus. Golgi itu nama penemunya, man. Mm-mm. Jadi nanti misalkan kamu nemu struktur tertentu ya kamu kasih nama struktur Salman itu ya boleh, nggak apa-apa. Orang kamu yang nemuin kan. Nah, terus ada lisosom, terus ada peroksisom, dan mitokondria. Ada vesikel. Vesikel itu penyimpanan bahan kimia ya nanti ya. Terus sama ada sitoskeleton. Tadi kerangkanya sel. Sito itu namanya, itu artinya sel ya. Jadi kalau kamu ketemu kata sito itu sel ya. Skeleton itu kerangkanya sel. Makanya sel kita bisa menetap bentuknya juga gitu karena ada kerangkanya. Nah, elektron-elektron ini biasanya nggak kelihatan kalau pakai mikroskop biasa. Paling yang kelihatan itu cuman nukleusnya. Yang paling besar kan nukleusnya. Nah, tapi untuk organel-organel yang lain itu kelihatannya nanti pakai mikroskop elektron yang lebih kuat pembesarannya. Nah, nanti selain di dalam sel itu ada organel, nanti ada juga bentukan padatnya yang namanya inklusi itu ya. Jadi inklusi itu adalah suatu eh, agregat atau gerombolan bahan ya yang nggak larut di air, jadi nggak larut di sitoplasma ya. Sehingga dia menggumpal, terus dia kelihatan di mikroskop ya. Nah, jadi inklusi nanti dia juga tidak nempel ke membran sel ya. Jadi atau nggak dilindungi sama kantongnya. Jadi nggak ada kantongnya. Jadi ini bisa macam-macam isinya, bisa sampah ya, atau sisa pemrosesan kimia di dalam sel ya. Ada kristal tertentu atau granul sekresi. Jadi sekresi itu artinya mengeluarkan sesuatu. Jadi kantong yang nanti mau dikeluarkan itu namanya secretion granules. Ntar kata lihat. Oke, nah sekarang kita lihat dulu yang namanya nukleus ya, nukleus atau inti sel ya. Jadi nukleus itu nanti ini suatu organel yang besar ya, yang terbesar malahan ya, yang bisa kelihatan pakai mikroskop ya. Jadi kelihatan paling besar, bentuknya biasanya bulat biasanya ya, tapi nggak semua. Terus biasanya letaknya di tengah sel tuh ya. Nah, yang pasti ini dia ditutupi oleh membran inti. Ingat, kita kan eukariot, berarti punya membran inti. Ya. Terus di dalam nukleus nanti ada cairannya namanya nukleoplasma, gitu ya. Terus di dalamnya nanti ada struktur namanya nukleolus. Ya. Nah, terus nanti dia ini yang penting adalah ini dia mengandung DNA tuh ya. Jadi DNA yang terikat ke protein tuh ya. Nanti kita sebut namanya kromatin tuh ya. Kalau kromatin itu menggumpal nanti jadi yang namanya kromosom. Ya. Nah, jadi kayak gini nih. eh DNA, huh? DNA, kromatin. Nah, ini tak kasih tahu strukturnya genom kita ya, atau bahan kimia kita. Ini yang di dalam nukleus ya. Jadi di dalam nukleus itu kita punya bahan kimia yang namanya DNA, dengan bentuknya tuh kayak tali gitu ya. Nah, ini yang paling simpel nih, DNA. DNA itu kan dua untir kan, dua untai ya. Nah, DNA ini anggap aja kayak benang tuh ya di dalam sel tuh ya, di dalam nukleus. DNA ini nanti dia bisa digulung pakai protein itu, yang kuning-kuning itu proteinnya itu. Jadi benangnya dililit di proteinnya itu. Nanti namanya protein histon tuh ya. Nah, ini proteinnya namanya protein histon. Nah,
gulungan DNA yang ada protein histone-nya ini kita sebut namanya nukleosom ya. Kayak kabel roll gitu loh. Ada gulungannya kan. Nah, itu nukleosom namanya. Nanti nukleosom ini kan satu gulungannya. Nah, satu-satu gulungan ini namanya satu nukleosom. Tapi kalau aku punya banyak nukleosom, aku kumpulin jadi padat kan. Nah, ini kita sebut namanya kromatin gitu ya. Kromatin. Berarti kromatin itu adalah kumpulan dari benang DNA ya, yang diikat pakai proteinnya ya. Kenapa kok namanya kromatin? Kroma itu artinya warna ya. Jadi kalau di sel nanti kita bisa kelihatan kromatinnya ya. Nah, jadi kayak butir-butir kromatin gitu nanti. Terutama kalau selnya aktif membelah ya, kayak sel kanker gitu, itu kelihatan kromatinnya jelasnya. Nah, nanti kromatin ini akan aku gulung lagi. Kromatin itu kan panjang ya, kromatin itu panjang. Tapi kalau pas sel itu mau membelah, nggak mungkin kabelnya kita panjangin gitu. Tapi kita kempelkan, kita padatin ya. Nah, kromatin yang memadat itu nanti membentuk struktur yang namanya kromosom. Ya. Nah, sel kromatin. Nih, jadi nanti kalau kamu lihat di histologi, histologi. Nanti kalau kita lihat di mikroskop, di apa namanya, di sel itu kita bisa lihat kayak gini nih. Yang bulat itu nukleus. Satu selnya kan segini. Bisa lihat ya, itu satu sel. Jadi nukleusnya itu segitu, gede banget. Nah, nanti kalau kamu perhatikan nukleus yang bulat ini, ada bintil-bintil di dalamnya kan? Nah, itu namanya kromatin. Ya. Nah, yang hitam-hitam itu namanya heterokromatin, yang putih namanya eukromatin. Tapi ntar aja itu. Yang penting kamu tahu kromatin itu gumpalan DNA itu di dalam nukleusnya sel itu. Ya. Nah, nanti kalau misalkan si sel ini mau membelah, jadi kromatin itu kan kelihatan kecil-kecil ya. Kenapa kok kecil-kecil? Karena DNA-nya lagi disebar gitu, lagi dicetak jadi protein nanti sebenarnya dia. Nah, nanti kalau dia itu lagi membelah sel, maka kromatin itu akan digulung jadi yang namanya kromosom ya. Akan dipadetin ya. Ini sel tanaman sih, tapi sama aja. Jadi ini ini kromatinnya akan kelihatan bintil-bintil itu. Tapi kalau pas dia membelah, dia dikempelin jadi kayak gini nih. Lebih padat, lebih hitam ya. Ini yang kita sebut namanya kromosom ya. Jadi bahannya sama nggak kromatin sama kromosom itu sebenarnya? Sama, sama-sama DNA kan. Cuman kalau digulung jadi padat gini, itu namanya kromosom. Oke, nah itu ya, itu istilah-istilah dalam nukleus ya. Nah, kalau kamu tahu nukleus itu apa fungsinya, Man? Inti sel itu apa fungsinya? Dia itu nanti akan mengendalikan sifat sel ya. Jadi menentukan sel itu harus ngapain, itu nukleus sebenarnya ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menyimpan informasinya yang dalam DNA-nya itu. Jadi DNA itu sebenarnya kan kayak benang gini kan. Itu sebenarnya kombinasi bahan kimia untuk memproduksi protein. Jadi dari DNA ini nanti akan dicetak jadi protein. Nanti kita belajar ini ya. Nah, nanti proteinnya ini akan menentukan aktivitas selnya. Aktivitas sel, ya. Nah, berarti fungsinya DNA itu apa sebenarnya? Mengatur aktivitas sel tuh ya. Kebetulan DNA itu disimpan di dalam nukleus. Makanya nukleus itu yang kontrol aktivitas sel sebenarnya. Maksudnya gimana tuh? Kalau misalkan ada perubahan pada DNA tuh ya, DNA-nya berubah, maka proteinnya kira-kira berubah nggak? Kalau ada perubahan resep di buku resep, kira-kira masakannya berubah nggak? Ya akan berubah ya. Contoh ya, misal kita mau masak masak Indomie lah, ambil satu bungkus Indomie, gitu ya. Nah, terus ambil satu butir telur, gitu ya. Terus ambil satu ikat sawi, gitu. Nah, gitu kan, jangan pakai pakai sayur ya. Kalau misalkan resepnya tak ganti ya, resepnya tak ganti lah, Indominya jadi 14 bungkus, gitu ya. Terus telurnya nggak usah, ya. Sawinya 8 misalkan gitu. Nah, itu jadi beda nggak Indominya? Beda. Kalau resepnya beda, maka masakannya akan beda. Berarti kalau DNA itu berubah, proteinnya akan berubah. Kalau protein ini berubah, aktivitas selnya berubah nggak kira-kira? Berubah, tuh ya. Nah, makanya perubahan pada DNA itu nanti akan menyebabkan perubahan aktivitas sel.
perubahan DNA itu yang namanya mutasi nantinya. Mutasi. Jadi mutasi DNA itu bikin selnya jadi berubah. Harusnya sel itu tumbuhnya sehari membelah satu kali aja, gitu kan ya. Kalau DNA berubah itu sehari bisa 8 kali membelah. Jadi kebanyakan kan, itu udah jadi kanker tuh kayak gitu. Jadi perubahan DNA itu bisa bahaya nantinya. Nanti kita pelajari di pembentukan sel kanker. Basic intinya DNA itu adalah yang mengendalikan aktivitas selnya. Ya. Oke. Nah, nukleus itu nanti akan berada dalam dua kondisi ya. Jadi ada dua macam kondisi nukleus itu. Yang pertama namanya interface, interfase. Ya. Yang kedua namanya adalah eh, mitosis atau fase pembelahannya ya. Jadi interfase itu apa? Interfase itu adalah kondisi di mana nukleus itu sedang tidak membelah gitu ya. Jadi lagi nggak pengen replikasi dia ya. Nah, nanti bentuknya tuh kayak gini yang di sel tadi itu. Nah, kayak gini. Ini nukleus yang sedang interfase. Oke, biasanya bentuknya bulat gitu, terus kromatinnya nyebar kemana-mana gitu kan ya. Nah, nanti yang satu lagi itu adalah nukleus yang sedang dalam fase mitosis, tuh ya. Nah, kayak yang ini. Nah, lagi dikembelin jadi kromosom tuh ya. Udah pernah belajar mitosis belum? Waktu SMA. Profase, metafase, anafase. Udah ada ya. Nah, itu. Nanti kita akan belajar itu lagi ya. Nah, jadi kalau sel itu lagi interfase membelah nggak dia? Nggak. Sedang tidak membelah dia ya. Nah, tapi kalau pas dia mitosis, nah itu yang dia membelahnya. Oke. Duh. Nah, nanti dalam kondisi interfase itu, sel itu akan kita bagi dua macam. Ada sel itu yang kita sebut nukleusnya open phase type, ada sel itu yang kita sebut nukleusnya dense chromatin type. Deh. Nah, open phase type itu apa? Open phase type itu sel yang nukleusnya itu lagi tersebar rata, gitu ya. Jadi nukleusnya pada digelar, gitu ya. Jadi nanti ini yang khasnya adalah ini. Ada benang-benang kromatin yang halus. Jadi kayak butiran kecil-kecil gitu di dalam nukleusnya. Yang ini sudah kamu lihat tadi kayak gini nih kira-kira. Nah, ini adalah nukleus yang open phase type ya. Tapi ini sel tanaman sih. Coba kita lihat ini. Ini sel hewan nih kayak gini nih. Nah, ini nukleus yang tipenya open phase type ya. Jadi lagi interfase, tapi kebetulan sel ini open phase type ya. Nah, kebanyakan sel kita sih kayak gini bentuknya ya. Cuman nanti ada lagi tipe yang satu lagi namanya dense chromatin type gitu ya. Dense chromatin type itu sel-sel yang tua biasanya, sel-sel yang nggak aktif mitosis, jadi dia akan menggumpalkan nukleusnya jadi padat, jadi hitam gitu ya. Jadi contohnya nih, kamu kenal sel darah putih yang namanya limfosit, pernah dengar? Nah, ini salah satu macam sel darah putih kita yang nukleusnya itu tipe dense chromatin type tuh. Dense artinya padat kan. Jadi dia mengalami pemadatan inti. Nah, tuh lihat ya. Nah, itu lihat nukleusnya bulat, ada butir-butirnya. Nggak ada kan, kelihatan cuman ungu gitu toh nukleusnya ya. Nah, bedain sama yang ini. Nah, ini kan ada bintil-bintilnya ada ya. Nah, kalau yang dense chromatin type nggak ada ya. Oke. Nah, itu nanti beda sama sel saraf misalnya. Namanya sel neuron ya. Ini sel saraf kita itu kayak gini nih. Ini coba lihat apa bentuk intinya. Tipe apa tuh intinya? Nukleusnya yang segini nih. Nukleusnya segitu. Nah, kurang jelas ya. Ini ada bintil-bintilnya sebenarnya ya. Nah, ini yang open face type kalau kayak gini nih. Kalau ada nukleolus, itu pasti yang open face type tuh. Open system nukleolus itu kan bagian yang memadat di nukleusnya. Jadi dia bukan nukleusnya, man. Tapi dia itu sebagian dari nukleusnya itu. Nah, ini ya. Nanti kamu baca di sini, kalau yang open phase type itu ada nukleolusnya yang kelihatan jelas ya. Jadi kalau ada nukleolusnya pasti dia open phase type. Lihat limfosit tadi yang dense chromatin type, ada nukleolusnya? Gak ada.
Nggak ada bagian yang lebih gelap karena semuanya gelap gitu. Jadi nggak ada nukleusnya. Oke, ngerti ya? Biasanya sel yang dense chromatin gini itu yang nggak banyak membelah diri. Tapi perkecualian sel saraf sih. Sel saraf tuh nggak bisa membelah diri malah. Tapi nukleusnya open phase time. Ya sebentar lah kita bahas tentang pembelahan selnya. Nah, sekarang beda lagi sama yang namanya mitosis. Ya. Jadi mitosis itu adalah proses pembelahan sel nanti ya. Mitosis nanti kita akan bagi menjadi 4 fase ya yang utama ya. Mungkin ada juga buku yang membagi jadi 5, ada prometafasenya ya nggak apa-apa sih. Nah, jadi mitosis itu nanti akan kita bagi jadi 4 ya. Ingat PMAT itu kan, mitosis stages ya. Nah, ini ya. Jadi caranya sel itu membelah kayak gini. Ini kan nukleusnya. Nukleusnya itu kan tadi benang DNA-nya masih tergelar gitu kan, masih ngelemprak gitu ya. Nah, nanti sebelum dia itu dibelah, ini benang kromatinnya akan digulung dulu jadi yang namanya kromosom ya. Nah, jadi yang kayak bentuknya huruf X ini kromosom namanya. Nah, fase ini kita sebut namanya profase ya. Kita nggak akan bahas mitosis detail dulu, tapi nanti kita di topik yang lain ya. Nah, nanti profase ini dia akan dijajarin di selnya ya, namanya metafase tahap ini ya. Habis itu X ini akan dibelah kan di tengahnya sini. Nah, di tengah situ. Nah, yang satu ditarik ke sana, yang satu ditarik ke situ. Nah, itu namanya anafase. Nah, makanya sekarang masing-masing kromosomnya itu punya kopiannya sendiri kan di dua selnya ini. Nah, ini yang kita sebut namanya setelah anafase itu terkopi dua tuh ya. Nah, telofase itu nanti adalah proses ini membelah selnya. Nah, jadi membelah sitoplasmanya. Habis membelah nukleus, sekarang membelah sitoplasma. Jadilah dua sel yang berbeda, dua sel yang turunannya gitu ya. Jadi sama nggak kromosomnya ini sama kromosomnya itu? Sama, tuh ya. Jadi mitosis itu menghasilkan anak turun yang sama dengan sel induknya. Nah, kalau ini kromosomnya ada berapa nih? 4 kan? 4. Berarti nanti akan muncul anak selnya yang juga punya 4 kromosom. Itu namanya mitosis, tuh, kayak gitu. Nah, oke. Sebenarnya ada satu lagi cara pembelahan sel namanya meiosis. Cuman kita nggak bahas dulu di sini. Itu lebih lebih spesifik ke sel sperma sama ovum nanti. Oke, itu namanya mitosis. Ngerti ya? Kalau sel itu mengalami interfase atau mitosis, masih hidup nggak itu berarti selnya? Masih hidup, ya. Betul. Cuman nanti sel itu, kalau dia udah tua, itu nukleusnya kan banyak yang rusak tuh. Dia akan bunuh diri sebenarnya. Dia sadar diri kok udah banyak yang rusak, dia akan mati aja. Dia. Nah, itu kita sebut namanya degenerasi ya. Jadi kalau sel itu udah tua, dia akan mati tuh. Nah, kita kok tahu sel itu tua dan mati karena nukleusnya berubah nanti. Degenerasi nukleus itu nanti akan ada 3 stepnya ya, ada ya. Pignosis, karyoreksis, sama karyolisis ya. Nah, pigno, pignosis, karyoreksis, sama karyolisis. Oh, pakai I, sorry. Nah, jadi ini adalah step-stepnya untuk sel itu mengalami kematian nukleus tuh. Nah, jadi dari nukleus yang normal itu dia akan digumpalkan tuh. Jadi dikempelkan daerahnya sampai padat gitu ya. Habis itu nanti ada bahan yang untuk motong nukleusnya ini. Jadi nukleusnya akan protol ini nih. Nah, protol itu kita sebut namanya karyoreksis ya. Karyo itu nukleus kan. Reksis itu protol ya. Protol gitu. Jadi pignosis itu kan memadat ya. Terus dia diguntingin gitu loh. Ada protein nanti enzim buat guntingin nukleus itu jadi kecil-kecil gitu. Nah, jadi karyoreksis.
Nah, berarti DNA-nya sekarang kepotong kan, karyoreksis itu. Nanti setelah karyoreksis itu DNA akan dipotong lagi lebih kecil sampai gak kelihatan deh ya. Namanya karyolisis ya. Lysis itu artinya pecah ya. Nah, jadi selnya pecah, sorry, nukleusnya pecah sehingga dia nggak kelihatan lagi itu. Nah, nanti ini akan kelihatan di histologi kayak gini. Di mikroskop kita bisa lihat tuh. Nah, ini. Jadi kalau nukleusnya sedang menghitam gini, memadat bulat itu ya, itu namanya sedang pignosis ya. Lagi pignosis tuh. Nanti kan pecah berkeping-keping tuh. Itu namanya karyoreksis ya. Kalau sampai hilang gini, ini sel ada tapi nggak ada nukleusnya ya. Nah, itu karyolisis. Nah, kalau ini sel lagi apa man? Bahasa apa nih? Karyolisis betul. Kalau yang ini karyoreksis betul. Yang ini sama. Yang ini pignosis betul. Nah itu ya. Jadi itu adalah step-stepnya sel sedang mengalami kematian atau degenerasi. Dan ini terjadi terus-terusan ya. Selama kita tambah tua, sel kita tambah banyak yang mati. Makanya orang tua tuh fungsi organnya turun kan. Jantungnya jadi lemah, ginjalnya jadi terganggu. Nah, itu gara-gara banyak sel yang mati karena penuaan. Apa itu hadisnya Man, yang semua penyakit itu ada obatnya kecuali apa itu tua dan mati itu ya. Kita belum nemu obatnya. Sampai sekarang. Hmm. Kita baru bisa menunda kematian sel itu, tapi belum bisa matiin, menghentikan sepenuhnya. Nah, jadi tadi nukleus ya, nukleus itu fungsinya adalah menyimpan hampir sebagian besar informasi genetik di dalam sel. Jadi hampir semua sel kita itu sifatnya dikontrol sama nukleus. Loh, kenapa kok hampir? Emang nggak semuanya di situ? Enggak, karena nanti ada organel lain yang juga punya DNA. Mitokondria itu punya DNA sendiri. Jadi sebagian DNA kita ada di mitokondria. Nah, DNA di dalam nukleus itu nanti akan mempengaruhi struktur sel ya, fungsi sel. Karena di dalamnya itu ada kode untuk memproduksi protein ya. Jadi nanti di situ. Nanti karakteristiknya atau sifatnya masing-masing sel tuh ya. Itu sel itu mau jadi sel otot atau sel hepar, sel liver tuh ya. Itu ditentukan oleh nukleusnya gitu ya. Nah, nih, kalau kamu ingat tentang proses pembuahan kita, eh, manusia itu dimulainya terbentuk dari proses apa? Proses namanya fertilisasi kan? Sel sperma ketemu sama sel ovum ya. Kamu kenalnya ovum mungkin maksudnya ya. Nah, nanti mereka akan ngumpul, akan menggabung menjadi sel yang namanya apa? Zigot ya, embriologi. Udah pernah belajar ini belum? Nah, jadi setelah telur itu difertilisasi sama sperma, nah dia akan menjadi yang namanya zigot ya. Zigot itu satu sel kan, cuman dia gabungan sperma sama ovum ya. Nah, nanti dia itu akan membelah jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16 dan seterusnya gitu ya, sampai jadi kita ya. Nah, berarti kalau kita urut ke belakang ya, manusia itu munculnya dari berapa sel? Dari satu sel zigot itu kan. Jadi badannya manusia yang selnya ada ratusan macam itu muncul dari satu macam sel. Berarti DNA kita itu sama nggak sebenarnya di semua sel gitu? Sama, DNA-nya sama. Gitu ya. Jadi cuman kenapa sifatnya itu bisa berubah-ubah karena pengaturan DNA-nya itu. Jadi kalau sel sel mata bisa melihat cahaya itu karena dia mengaktifkan DNA atau gen buat melihat cahaya gitu ya. Kalau asam lambung itu menghasilkan asam lambung, dia karena mengaktifkan DNA yang membentuk asam lambung gitu kan ya. Nah, bayangin kalau misalkan mereka ketuker tuh ya, mata kita tahu-tahu bikin HCl. Nah, apa yang terjadi? Ya rontok muka kita kena HCl. Nah, tuh. Jadi DNA ini nggak boleh sembarangan disimpan dan sembarangan di copy, nggak boleh tuh. Karena nanti aktivitasnya jadi ngaco-ngaco nanti.
Nah, itu ya. Oke. Nah, ternyata nukleus itu nanti ada beberapa bagian ya. Nah, nanti ini pembagiannya nukleus. Nukleus structure. Nah, sekarang kita perbesar nukleusnya ya. Jadi kita akan ngambil satu organel ini aja nih. Nah, satu organel nukleusnya ini. Nah, kita nanti perbesar, terus kita potong tuh nukleusnya. Nah, kayak gini. Nukleus itu nanti, kok kecil? Nah, jadi kayak gini ya. Ini nukleusnya nih. Nukleus itu dia terpisah sama sitoplasma di luarnya kan. Kemarin kita punya organel yang namanya membran inti, udah itu nuclear envelope ya. Jadi nuclear envelope itu membungkus nukleusnya. Jadi dia ini adalah membran double ya, dua lapis membrannya. Nah, itu ada dua lapis kan. Membrannya dua lapis yang mengelilingi nukleus ya, memisahkan nukleus dari sitoplasmanya. Ya. Nah, nanti fungsinya apa? Membran ini mengatur tuh ya senyawa apa aja yang boleh keluar masuk dari nukleus itu tuh ya. Nah, jadi biar gak kecampur proteinnya nukleus sama proteinnya sitoplasma tuh gak boleh kecampur ya, karena beda fungsinya ya. Nah, nanti ternyata membran ini akan punya lubang-lubang tuh yang namanya nuclear pores ya. Tuh, ada bolong-bolongan. Nah, bolong-bolong itu namanya nuclear pores ya. Pori-pori itu loh. Pori-pori kulit itu kan bolong. Nah, tuh, nuclear pores. Nah, di nuclear pores itu adalah lubang ya yang ada di nuclear membrane atau nuclear envelope tadi ya. Bentuknya oktagon, bentuk segi delapan ya. Terus dia itu untuk fungsinya adalah komunikasi antara nukleus dengan sitoplasma. Ya. Ntar kita bahas. Nah, di dalam nukleus itu nanti isinya kan benang kromatin loh, nih. Yang kayak cacing-cacing itu benang kromatin yang sedang digelar ya. Nah, nanti di bagian tengahnya nukleus ya, kadang kita bisa temukan yang namanya nukleolus. Jadi itu adalah gerombolan kromatin yang memadat di tengah gitu tuh. Nah, tapi tadi syaratnya apa? Hanya ketemu nukleolus untuk sel yang tipe open phase type. Ya. Kalau yang dense chromatin ya nggak pernah kelihatan nukleolusnya. Nah, jadi nukleolus ini strukturnya adalah daerah yang lebih gelap ya di dalam nukleus, bentuknya bulat biasanya. Nah, dia ini ternyata sedang membuat yang namanya RNA ribosom tuh ya. Apa itu RNA ribosom? Ntar kita bahas. Nah, fungsinya adalah ya ini pembentukan ribosomal RNA itu ya. Nah, terus nanti selain ada nukleolusnya ada juga nukleoplasmanya. Nukleoplasma itu cairannya berarti ya. Jadi yang warna ungu pucat-pucat itu ada cairannya di situ. Jadi nukleus kita tuh nggak kering. Nah, jadi cairannya yang komposisinya tuh beda sama sitosul. Makanya dipisahin pakai membran membran apa namanya? Membran inti tadi itu. Sitosul itu ruangan yang ditempatin sama sitoplasma. Jadi rongga di luar nukleus namanya sitosul, diisi cairan namanya sitoplasma. Nah, jangan bingung ya. Tapi anggap aja sama lah, sitosul sama sitoplasma. Nah, fungsinya neuroplasma itu adalah ini ya, fungsi-fungsinya organel di dalam nukleus ya. Jadi pokoknya ada cairannya di dalam nukleus itu ya. Nah, yang paling penting di dalam nukleus itu adalah kromatinnya ya. Nah, kromatin itu apa? Tadi apa kromatin itu? Materi genetik dalam bentuk yang terdispersi, dalam bentuk yang tersebar ya. Sebenarnya kromatin itu adalah apa tadi? Gulungan benang DNA. Nah, ini kan kromatin gulungan benang DNA ya. Cuman benangnya lagi digelar gitu kan. Nanti kalau dikumpulin namanya kromosom ya. Hmm. Makanya dia bilang dalam dispersed state, kondisi tersebar ya. Kalau lagi memadat namanya kromosom. Nah, jadi sebenarnya kromatin itu adalah molekul DNA tadi itu dan protein yang berhubungan dengan DNA-nya. Tadi protein apa yang berhubungan sama DNA? Protein apa namanya? Yang gulung DNA-nya tadi namanya? Nih, protein histon. Ya. Nah, gulungannya protein histon itu tadi namanya nukleosom. Kalau dikumpulin namanya kromatin.
Ngerti ya? Nah, jadi kromatin itu punya protein nggak? Nah, ini kromatin nih punya protein nggak? Punya namanya protein histone. Ya, nah betul protein histone itu proteinnya kromatin. Oke. Nah, jadi itu namanya kromatin. Ya. Nah, kromatin itu nanti sebenarnya kita bagi jadi tiga kelompok ya. Ini nice to know, nggak usah dipelajari detail sekarang. Jadi ada kromatin island, pulau-pulau kromatin itu ya. Ada peripheral kromatin sama nucleolus associated kromatin. Jadi kromatin itu kan tersebar di seluruh nukleusnya kan. Nanti ada yang tiga, ada tiga tempat tuh. Jadi ada yang di dalam nukleolus kan ya. Terus ada yang gerombol-gerombol gitu, yang bintil-bintil. Tadi itu namanya chromatin islands ya. Nah, sama yang namanya peripheral chromatin. Peripheral itu artinya pinggir. Jadi dia ada di pinggir nukleus gitu. Nah, ada yang di pinggir situ, ada yang gerombol di tengah, gitu ya. Nah, itu namanya kromatin. Tadi kayaknya kita lihat selnya. Nah, kayak gini nih. Ini ini anggap aja nukleolusnya ya. Nukleolus ya. Ini kan nukleusnya segini nih. Nah, ada kromatin yang di tengah di nukleolus namanya nukleolus associated kromatin ya. Ada nukleolus yang ini ngumpul-ngumpul di pinggir itu, hitam-hitam. Nah, itu namanya peripheral kromatin ya. Ada kromatin itu yang ini ngambang-ngambang di tengah ini. Nah, itu namanya kromatin islands. Tapi sebenarnya semua sama ya, semua adalah kromatin. Nah, nanti kalau kromatin itu dipadatkan, dia akan jadi kromosom. Nah, jadi kromosom itu suatu struktur ya yang dibentuk sama molekul DNA dan associated proteinnya. Jadi kromatin sama kromosom tuh sama nggak sebenarnya? Bahannya sama nggak? Sama, sama-sama benang DNA. Cuman kondisinya aja beda ya. Kalau lagi dibuka benangnya namanya kromatin. Kalau lagi dikumpulin namanya kromosom. Nah, kayak gitu aja. Nah, jadi ini ya sama, isinya adalah informasi genetik di dalam nukleus ya. Jadi genetik itu apa sih? Genesis itu artinya penciptaan ya. Udah pernah baca Alkitab belum? Alkitab. Oh belum ya. Nanti baca Alkitab itu chapter pertamanya itu topiknya namanya Genesis. Genesis itu cerita tentang penciptaan alam semesta atau ya, ya menurut Alkitab ya. Baca lah ya. Jadi anak pesantren harus baca Alkitab juga ya. Cuman aku belum khatam sih itu Alkitab. Unik-unik itu ceritanya. Nah, jadi di sini di genesis atau genetik tuh ya. Jadi informasi genetik. Jadi informasi yang menciptakan makhluk hidupnya, menciptakan manusianya itu. Jadi rambutku misalkan berombak gitu ya, keriting gitu ya. Rambutmu lurus kan. Nah, informasinya di mana tuh? Informasinya disimpan di dalam nukleus tuh ya. Kalau bikin Salman, bikin rambutnya lurus gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, warna kulit, apa namanya, warna mata, gitu ya. Pokok semua sifat yang ada di dalam tubuh kita itu namanya adalah informasi genetik. Informasi itu disimpan di dalam nukleus, di dalam DNA-nya itu. Ntar tak ceritain gimana caranya DNA itu ngatur sifatnya manusia. Ntar aja waktu bahas protein. Nah, jumlah kromosom itu bervariasi ya. Antara spesies itu beda-beda ya. Kalau manusia, satu sel tuh punya 46 kromosom ya. Nah, atau 23 pasang. Jadi kalau ditanyain jumlah kromosom manusia berapa? 46, 23 itu ya. Nah, separuh itu dari ibu, separuh dari bapak itu ya. Ya, karyotype. Nah, nanti kita akan belajar ini apa namanya mengklasifikasikan nukleusnya manusia tuh. Jadi, kok nukleus? Kromosomnya manusia ya. Nah, jadi ilmunya namanya karyotyping ya. Jadi ini lihat ya, kan kita kasih nomor 1 sampai 22 ya. Plus satu kromosom seks tuh ya. Berarti ada 23 kelompok kan. Masing-masing grupnya itu dia punya dua kopi kromosom tuh. Ini kromosom nomor 1 tuh ada dua kopi. Satu dari ayah,
satu dari ibu gitu ya, satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, kita harus separuh-separuh kan pasti. Nah, kayak gitu. Itu ya, ini kromosom manusia ada 46. Ya. Nah, ini nukleusnya. Ini strukturnya kromatin tadi tuh ya. Ini yang kayak mie itu kromatinnya kan ya. Kromatin itu nanti kalau dibongkar ya atau diuraikan sebenarnya adalah kumpulan DNA dan protein histone-nya ya. Nah, kalau nanti mie-nya dikempelkan, nah itu namanya kromosom ya. Jadi kalau kamu beli Indomie yang belum dimasak, nah itu kromosom tuh, masih padat ya kan. Kalau kamu masukin air, kamu rebus, nah terurai itu kromatinnya. Oke. Nah, udah ngerti tentang nukleus? Ada pertanyaan nukleus? Bisa kan? Bisa kan? Nah, sekarang kita lanjut tuh. Setelah belajar nukleusnya, sekarang kita lanjut ke sitosolnya. Jadi sitosol itu adalah suatu daerah ya yang berisi cairan, yang cairannya itu namanya adalah sitoplasma, tuh ya. Nah, sitoplasma itu mengandung ini organel dan badan inklusi nanti ya. Fungsinya apa sitosol itu? Karena ini adalah tempat untuk mengerjakan fungsi organel sebenarnya. Jadi tempat utama terjadinya seluler metabolisme sel kayak. Nah, sitosul itu nanti juga akan ada sitoskeletonnya ya. Jadi sitosul ini dari banyak sel tuh ya itu mengandung badan inklusi itu ya. Badan inklusi tadi itu adalah ini granul-granul yang tidak dilapisi membran ya dan biasanya itu berupa bahan kimia, bisa berupa enzim juga. Nah, jadi di dalam sitosol nanti kita akan ketemu yang namanya organel. Ntar tak cariin gambar ya. Nah, jadi kira-kira strukturnya kayak gini nih. Jadi ini kan kita punya sel ya. Sel itu kan kadang punya rambut-rambut di atasnya gitu kan. Nah, nanti kita bisa ambil bagian atasnya ini terus kita perbesar nih. Ternyata kayak gini strukturnya. Ini ruangan ini namanya sitosol ya. Sitosol itu isinya cairan itu yang kuning-kuning itu namanya sitoplasma tuh ya. Nah, di dalam sitosol itu nanti ada organelnya tuh. Nah, ini mitokondria tuh ya. Ini ribosom dan retikulum endoplasmanya tuh ya. Nah, terus di dalam sitosul itu juga ada nih kayak kawat-kawat itu kan tali-tali itu. Itu yang kita sebut namanya sitoskeleton. Sitoskeleton. Jadi kerangkanya sel tuh ya. Kalau kerangka manusia itu apa bentuknya? Tulang kan? Tulang keras gitu kan ya. Tapi kalau kerangkanya sel itu bentuknya adalah ini, benang-benang protein ini itu. Nah, ini yang bikin sel itu bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi sel tuh mempertahankan bentuknya pakai sitoskeletonnya itu. Jadi kalau kamu lihat apa namanya sel sel limfosit lah, itu kan apa namanya bentuknya gimana limfosit tadi itu? Yang cuman bulat gitu kan. Nah berarti sitoskeletonnya ya kayak gitu, mempertahankan dia dalam bentuk bulat kayak gitu. Tapi kalau kamu lihat sel saraf, gitu kan bentuknya ada juluran sitoplasmanya gitu, karena memang sitoskeletonnya kayak gitu. Nah, jadi yang mempertahankan bentuk sel itu adalah sitoskeleton di dalam sitosol. Oke? Nah, nanti aja kita bahas sitoskeletonnya. Sekarang kita bahas dulu organel ya. Kita membahas organel. Oke? Nah, organel yang pertama itu kita sebut namanya retikulum endoplasma ya. Sebenarnya nukleus tadi itu ya organel kan. Tapi kita lihat organel berikutnya namanya retikulum endoplasma. Kamu pernah lihat fotonya ini enggak? Orang Eropa zaman dulu yang pakai ini ngeluar-ngeluar di lehernya itu. Enggak tak cari gambarnya. Nah, kalau yang orang Eropa itu dia pakai ini hiasan apa namanya leher itu yang ngelipat-ngelipat gitu kan, kain ngelipat-ngelipat gitu ya. Nah, itu retikulum tuh. Nah, kita sebut retikulum endoplasma karena dia itu strukturnya
lipetan-lipetan gitu nanti. Nah, jadi sebenarnya retikulum endoplasma ini adalah struktur membran internal ya. Jadi kayak membran sel, tapi di dalam sitoplasma, gitu ya. Nah, terus nanti dia itu nyambung sama nuclear envelope ya, dan beberapa organel ya. Terus nanti kalau kamu lihat ini, lihat gambarnya nukleus kayak gini kan, ini yang biru tuh betul, yang ungu deh. Itu kan nuclear envelope ya. Tapi lihat tuh keluarnya, dia nyambung sama yang biru ini, itu namanya retikulum endoplasma tuh. Jadi organel biru itu namanya retikulum endoplasma. Nanti di retikulum endoplasma itu ada organel lainnya yang kuning-kuning itu namanya ribosom gitu ya. Makanya tadi kan dia bilang tuh dia nyambung sama nuclear envelope tuh ya. Nah, nanti retikulum endoplasma itu kita akan bagi dua. Ada retikulum endoplasma yang halus, ada retikulum endoplasma yang kasar, gitu ya. Nah, yang retikulum endoplasma kasar itu karena dia ada bintil-bintil ribosomnya itu. Berarti kalau yang punya ribosom namanya retikulum endoplasma kasar, ya. Kalau yang nanti ada retikulum endoplasma nggak ada ribosomnya, namanya RE halus, ya. RE retikulum endoplasma ya. Jadi smooth ER, retikulum endoplasma halus, itu yang nggak punya ribosom. Like itu nggak punya maksudnya. Kalau yang rough ER itu yang ditempatin dengan ribosom. Ya. Karena ribosom itu nanti organel untuk bikin protein, makanya retikulum endoplasma kasar ini fungsinya buat metabolisme protein nanti. Hmm. Tipenya gak usah dulu, nih lewatin aja. Terus fungsinya, nah kalau fungsinya yang retikulum endoplasma itu penting buat membentuk lipid dan protein. Ya yang bikin protein pasti yang kasar ya, karena dari bosomnya. Yang bikin lipid mesti yang halus. Nah kita lihat dulu ya, retikulum endoplasma halus ini adalah tempat pembentukan dan metabolismenya asam lemak atau fatty acidnya dan fosfolipid. Fosfolipid itu lemaknya membran sel. Nah, jadi retikulum endoplasma halus ini banyak di tempat-tempat yang memetabolisme lemak. Siapa tuh? Organ liver misalkan. Dia punya sel namanya hepatosit kan. Sit itu kan sel ya. Hepato, hepar ya. Jadi sel hepar, sel liver tadi. Nah, fungsinya buat mendetoksifikasi bahan-bahan kimia tuh ya. Pestisida, bahan karsinogen, pembentuk pemicu kanker ya karsinogen tuh ya. Alkohol, orang mabuk itu, surga mabuk itu bisa rusak livernya gara-gara kena alkohol. Atau obat-obatan lah ya, kayak fenobarbital dan semua obat itu semua. Sebagian besar obat itu dinonaktifkannya di hepar tuh ya, di livernya. Hmm. Nah, nanti juga ada ini enzim pengdetoksifikasinya itu namanya kelompok enzim sitokrom P450 tuh ya. Ini nama kelompok enzim ya. Ntar kita bahas tentang enzim lah. Nah, biasanya enzim-enzim di retikulum endoplasma halus itu berfungsi buat memodifikasi obat-obatan. Jadi obat itu benda asing nggak buat tubuh kita? Benda asing, ya kan? Berarti tubuh kita tuh sebenarnya seneng nggak ada benda asingnya? Nggak seneng. Makanya hepar kita tuh kan berusaha membuang obatnya itu. Nah, itu caranya dia mendetoksifikasi obat biar kita nggak overdosis. Gitu. Nah, jadi nanti kerjanya hepar itu adalah memodifikasi obatnya tadi itu, membuat dia lebih larut air, supaya larut di plasma ya, dan nanti dibuang sama ginjalnya. Nah, retikulum endoplasma yang halus itu nanti juga bisa membentuk transport vesicle ya, kantong transport apa namanya bahan kimianya. Nah, berarti retikulum endoplasma yang halus itu eh, endoplasmic reticulum. Nah, itu nanti ini nih kayak kayak terumbu karang gitu ya. Jadi ngelekuk-ngelekuk gitu, tapi ada lubangnya di tengahnya itu ya. Nah, yang bagian tengahnya itu kan bolong tuh, ada lubangnya kan. Lubangnya itu bisa dipakai buat nyimpen kalsium. Nah, ini nyimpen kalsium. Nah, nanti kalsium itu berfungsi buat apa di sel kita? Buat macam-macam ya. Buat kontraksi otot,
buat bikin listriknya di saraf gitu ya. Itu perlu kalsium. Makanya retikulum endoplasma ini penting banget. Nah, dan retikulum endoplasma itu juga ada banyak di tempat-tempat yang ini menghasilkan hormon steroid. Pernah dengar hormon? Hormon itu bahan kimia buat mempengaruhi sel lain gitu ya. Nah, nanti ada hormon yang turunannya kolesterol, lemak gitu ya. Nah, karena dia itu lemak, dia dibikinnya di retikulum endoplasma yang halus gitu ya. Nih contohnya ya, contoh di sel Leydig ya. Sel Leydig itu di testis. Hormonnya pria itu apa namanya? Testosteron gitu kan. Nah, yang bikin testosteron, pernah dengar testosteron? Oh belum ya. Hormon testosteron itu dibikin sama sel Leydig nanti gitu ya. Adrenal juga dari situ ya, sama corpus luteum ini miliknya perempuan ya. Tapi yang penting fungsinya retikulum endoplasma halus itu adalah memodifikasi lemak ya. Nah, beda sama yang kasar. Yang retikulum endoplasma kasar itu dia mensintesis berbagai macam protein ya. Nah, jadi bisa protein yang di membran sel, bisa proteinnya organel, itu dia yang bikin. Jadi pabrik protein, pengemasan protein sebenarnya ya. Nah, nanti retikulum endoplasma ini yang kasar ya, dia akan nyambung dengan yang namanya Golgi ya, badan Golgi. Nah, jadi di dalam retikulum endoplasma kasar ya, itu nanti ada banyak sel yang eh retikulum endoplasma kasar itu banyak di sel-sel yang terutama membentuk protein. Gitu ya. Nah, hmm, nah, nanti di dalam selnya eukariot kayak kita itu ada yang namanya endomembrane system ya. Jadi organel-organel yang ada membrannya yang bekerja sama tuh. Kayak gini tadi. Nukleus itu ada membrannya kan. Nah, nyambung sama merah-merah ini adalah retikulum endoplasma kasar tuh, RAF IR. Nah, ada hijau-hijaunya itu ribosom kan. Nah, tugasnya mereka bikin apa? Kalau yang kasar tuh bikin protein, betul. Nah, proteinnya itu setelah dibentuk gitu ya, itu akan dikirim ke ini yang namanya badan Golgi. Nah, Golgi itu tukang packing sebenarnya. Jadi proteinnya itu dibungkus gitu ya, dibikin bungkusan, dibikin kantongnya itu terus dikeluarin dari Golginya. Nah, jadilah yang namanya macam-macam nanti. Jadi lisosom, bisa jadi transport vesicle gitu ya. Nah, itu kerjanya Golgi kayak gitu. Jadi ribosom itu tukang bikin proteinnya, Golgi tukang packing proteinnya. Oke, kayak kayak di perusahaan kurir gitu lah. Ini yang nge-packing gitu ya. Makanya sekretari protein tadi itu disimpan dalam lumen sebelum ditransport ke Golgi vesicle. Ya. Dikirim ke Golgi tadi. Hmm, oke. Nah, sekarang kita ke ribosom. Ya. Nah, ribosom ini adalah suatu organel kecil ya. Tuh, lihat itu kecil-kecil kan, hijau-hijau itu. Nah, organel kecil-kecil gini nih, tapi penting tuh. Jadi dia dipakai buat sintesis protein. Jadi untuk ngeprint proteinnya, nyetak proteinnya itu di ribosom. Nanti dimodifikasi di retikulum endoplasma. Terus dikirim ke Golgi. Nah, caranya ngepack protein itu kayak gitu. Nah, jadi ribosom ini organel yang sangat kecil ya. Nah, kadang itu mereka akan gerombol gitu ya, membentuk yang namanya poliribosom gitu ya. Poli itu banyak artinya ya. Kadang ada juga yang ini yang bebas ya, namanya free ribosom. Jadi kalau kata poli itu artinya banyak. Kalau nikah banyak apa arti? Pernah dengar nikah banyak? Poligami? Oh ya. Nah, poli itu banyak, gami itu nikah, nikah banyak. Hanya poligami. Ya. Oke. Nah, nanti kalau eukariot itu kita punya dua subunit ya. Jadi gini sebenarnya. Eh,
Ribosom itu kan kayaknya cuma satu titik kecil gitu kan. Tapi kalau kita itu lihat sebenarnya dia tuh punya dua bagian. Nah, ini satu ribosom punya dua bagian ya. Jadi ada bagian yang kecil, subunit kecil ya, sama subunit besarnya tuh. Nah, kalau di eukariot itu kita kasih nomor 60 dan 40. Jadi tipenya itu 60 yang besar ini. Nah, yang kecil itu 40. Nah, kalau ribosomnya bakteri, beda lagi nanti. Dia punya ribosom subunit kecil sama subunit besar ya. Tapi tipenya beda. Dia tipe 30 sama tipe 50 tuh ya. Nah, misal ya, kamu dapat pasien tuh, dia infeksi, kena bakteri kan, kena bakteri banyak tuh. Kamu mau ngasih antibiotik tuh. Nah, berarti antibiotik ini harus bisa mematikan ribosomnya bakteri, tapi jangan sampai mematikan ribosomnya manusia. Lah pasienmu ikutan mati nanti. Makanya antibiotiknya itu kita bikin hanya berikatan ke ribosom yang tipe 50 atau ke tipe 30. Tapi dia nggak mau berikatan sama ribosom yang tipe 40, 60 di manusia, dia nggak mau. Nah, jadi caranya membunuh bakteri itu kayak gitu nanti ya. Minum antibiotik itu salah satu caranya kayak gitu nanti. Nah, jadi itu yang namanya ribosomnya. Jadi fungsinya itu adalah membuat protein, sintesis protein. Nah, jadi ingat nggak kemarin kalau kita ngomong tentang protein atau polipeptida, sebenarnya ini molekul polimernya apa? Kumpulan apa tuh? Nah, ini kan protein toh. Kalau satu-satu bulatan ini namanya molekul asam asam amino betul. Jadi asam amino itu kalau dikumpulin jadi protein. Nah, siapa yang merangkai asam amino itu jadi panjang kayak gini? Yaitu kerjaannya ribosom. Nah, ribosom itu ini tukang bikin rantai asam aminonya itu jadilah molekul protein besar itu kan ya. Nah, dia yang bikin tuh. Nanti kalau sel itu kita matiin ribosomnya, nggak bisa bikin protein dia. Padahal ingat tadi, apa yang mempengaruhi aktivitas sel? Protein kan. Jadi lo ceritanya DNA dicetak jadi protein, gitu ya. Protein nanti mempengaruhi aktivitas sel. Nah, berarti kalau kita matiin ribosomnya, protein nggak bisa terbentuk, maka aktivitas selnya akan berhenti gitu ya, bisa mati selnya ya. Nah, oke. Nah, makanya jangan sampai ribosom kita mati. Nah, tadi ada juga yang namanya Golgi ya, Golgi kompleks atau Golgi apparatus. Itu jadi membran apa namanya, kantong ya, kantong bermembran gitu yang apa namanya dikelilingi sama beberapa vesikel, beberapa kantong ya. Golgi itu tadi fungsinya buat apa? Buat ya betul untuk bikin kantongnya, tukang packing ya kan. Nah, jadi dia tuh mempacking protein-protein tuh ya, dipisahin ya, berdasarkan bentuknya ya. Oh, ini protein buat bunuh kuman tuh ya. Oh, ini protein buat ditaruh di membran sel. Itu kan beda-beda itu. Jadi dia yang tukang memisahkan, mensortir proteinnya. Nah, jadi dia tuh untuk protein processing and packaging. Mempackage, mengepak protein. Nah, nanti Golgi itu berarti punya dua sisi kan ya. Nih, sisi satu itu ngadep ke retikulum endoplasmanya, tuh ya. Yang sisi satunya itu menjauhi retikulum endoplasmanya, tuh kan. Nah, yang menghadap ke retikulum endoplasma itu kita sebut namanya ini, yang C, sisi cis, ya. Nah, itu nggak penting sih. Itu sisi cis sama trans. Ya. Nah, jadi tempat masuknya ini namanya cis, yang ini namanya trans. Ntar aja kalau kita udah belajar tentang lemak, kita akan belajar tentang cis dan trans. Wes, yang penting nanti Golgi itu menyimpan enzim-enzimnya kan. Nah, tuh. Berarti kalau enzimnya itu fungsinya beda-beda kan. Proteinnya beda-beda ya. Kalau kebetulan ini adalah enzim yang bisa memecah molekul kimia lain, itu kan enzim litik namanya.
Litik itu pecah kan, kayak kariolitik, dari kariolisis. Nah, itu artinya karionya pecah katanya. Nah, kalau enzimnya ini memecah molekul kimia lain, kita sebut namanya enzim litik gitu ya. Karena enzim litik, kita sebut kantongnya itu namanya lisosom gitu ya. Jadi organel yang namanya lisosom itu sebenarnya kantong dari badan Golgi. Cuman isinya protein yang bikin pecah molekul lain tuh. Nah, itu ya, kayak gitu. Jadi ini nih, lisosom itu adalah organel yang terbungkus membran. Ya pasti, karena dia tuh membrannya kan dari Golgi tadinya. Nah, bentuknya bervariasi, ukurannya bervariasi ya. Isinya itu adalah enzim, nih namanya lisozim. Nah, enzim yang bikin lisis molekul lain itu namanya lisozim. Nah, fungsinya adalah ini ya, organel yang asam. Jadi menyimpan enzim-enzim hidrolitik. Jadi memecah molekul kimia, gitu ya. Hidrolisis itu artinya memecah dengan air ya. Hidro itu air toh. Nah, ini tak kasih ini aja pendahuluan ya. Nanti kalau kalau di kedokteran kan kita banyak belajar kimia ya. Ada banyak nama reaksi kimia itu. Jadi ini namanya reaksi hidrolisis. Nah, ini contohnya ya. Ini aku punya molekul namanya sodium asetat ya. Terus untuk cara memotongnya aku tambahin dengan air. Air itu H2O tuh. Kayak gini kan molekulnya. Nah, caranya adalah H2O ini kita potong di sini. Set itu ya. Nah, yang H-nya itu kita gantiin Na-nya ini. Jadi Na-nya akan lepas dari asetatnya kan. Nah, OH-nya itu akan lepas jadi ini hidroksida itu ya. Nah, jadi asam asetat yang tadinya itu mengandung natrium, sekarang ganti mengandung hidrogen. Nah, itu namanya asam asetat. Nah, ini kan berarti memecah sodium asetat kan, menambahkan air, lah itu namanya hidrolisis. Nah, yang ngerjain kayak ginian ini protein namanya enzim tuh. Yang membantu proses ini namanya enzim. Berarti enzim hidrolisis itu apa tugasnya? Memecah, memecah bahan kimia, ya kan? Bahan kimia bisa macam-macam lah. Ini contohnya adalah sodium asetat. Nah, berarti kalau suatu molekul kimia kena enzim hidrolitiknya, dia jadi pecah. Bentuknya jadi berubah gitu ya. Nah, itu namanya hidrolitik enzyme atau lisozim tadi ya. Oke. Nah, berarti kuat nggak itu lisozim itu bisa memecahkan bahan kimia kan ya? Kemarin kita sudah belajar tentang ini proses namanya fagositosis, ingat ya? Yang sel darah putih nelan bakteri. Nah, gimana caranya sel darah putih itu mematikan bakterinya? Kemarin dia nyemprotin enzimnya lisosom ke bakteri yang dia telan tuh. Jadi lemaknya bakteri akan protol, ya proteinnya akan pecah gitu ya. Jadi mati itu bakterinya ya. Berarti bahaya nih kalau sel kita sampai kena lisosimnya sendiri atau hidrolitik enzimnya sendiri gitu ya. Nah, jadi sel kita tuh nyimpen bahan kimia berbahaya tuh di dalam sitoplasmanya tuh ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau lisosim ini bocor ke sitoplasma kira-kira? Nyebar terus apa efeknya? Kalau bakteri aja dia bisa rusak lemaknya, proteinnya, apa yang terjadi kalau dia tuh menghancurkan membran selnya sendiri itu? Ya sobek membran selnya ya, ya pecah, ya, selnya mati ya. Nah, makanya lisosom itu nggak boleh sampai rusak. Kalau rusak sel kita mati. Nah, itu ya. Jadi subhanallah ya, enzimnya itu didesain untuk aktif di pH yang asam, di lingkungan yang asam. Kalau kena lingkungan yang basah atau netral ya, pH 7, itu dia nggak kerja. Jadi meskipun dia tuh bocor sitoplasma, itu dia nggak akan langsung kerja. Jadi dia biasanya bekerja kalau di dalam kantongnya itu aja. Loh, keren banget tuh. Allah udah desain sel kita itu biar nggak gampang rusak sendiri. Nah,
Enzim tadi itu lisosomal hidrolasa ya. Hidrolasa itu enzim hidrolitik maksudnya ya. Itu sebenarnya adalah protein ya, glicoprotein ya, yang dibentuk sama retikulum endoplasma kasar dan diproses dalam Golgi. Ya udah tahu kan. Tadi kan ceritanya yang bikin itu si ini ribosom di retikulum endoplasmanya kan. Nanti kan yang tukang packing ya Golgi gitu kan ya. Nah, itu cuma diulangin aja. Nah, enzim-enzim ini dia bisa capable of tuh bisa maksudnya ya. Bisa memecah berbagai macam bahan kimia tuh ya atau makromolekul tuh ya. Dan dia itu terlibat dalam degradasinya material-material atau bahan-bahan yang di fagositosis tadi ya. Ya termasuk kalau yang di fagositosis itu bakteri, ya dipecah bakterinya. Oke, jadi kalau enzimnya enzim hidrolitik, organelnya namanya lisosom. Ya. Nah, kalau enzimnya itu tipe ngurusin peroksida, namanya peroksisom. Nah, itu peroksisom. Peroksida itu apa sih? Peroksida itu ini contohnya H2O2 ya, hidrogen peroxide. Pernah lihat molekul ini, senyawa ini? Belum ya. Biasanya itu dijual di ini buat rawat luka tuh. Nah, ini cairan septik ya. Ini yang hydrogen peroxide, peroksida kan, yang 3% tuh ya. Oh ini tulisannya. Nah ini buat nyuci luka biasanya ya. Atau buat mensterilkan, membunuh ini infeksi di tanaman tuh ya. Aku dulu tuh nanam jahe, jaheku kena jamur tuh kan. Nah aku semprot pakai H2O2 ini, tapi yang 10%. Bisa. Jadi jamurnya berkurang tuh ya. Nah, H2O2 itu ada banyak konsentrasinya ya. Yang buat manusia yang 3% ya. Nah, kalau yang 10% itu buat tanaman ya. Nah, salahku waktu itu adalah aku megang H2O2 itu nggak pakai sarung tangan. Jadi tanganku ketumpahan H2O2 10%. Jadi kayak luka bakar gitu ya. Jadi gosong putih tapi warnanya. Nah, jadi hati-hati kalau mainan H2O2. Nah, ini untuk tanaman bisa deh. Nah, ini salah, ini nggak pakai handskut deh. Belum pernah kena kali ini. Perih deh. Hmm. Nah, berarti H2O2 itu bahaya nggak? Kalau kulitku aja kena itu jadi rusak, gimana kalau sel di dalam kena H2O2 tuh ya? Nah, dia bisa rusak tuh. Nah, makanya untuk menetralkan H2O2 itu pakai peroksidase. Nah, kalau organel penyimpan peroksidase namanya peroksisom. Loh, emang ngapain? Siapa yang bikin H2O2 itu? Ternyata sel kita dalam metabolismenya itu dia sisanya adalah H2O2. Hmm, kadang kan harusnya dia bikin H2O gitu ya. Nah, jadi salah. Kadang sel kita tuh salah bikin, malah bikinnya H2O2. Lah itu malah merusak selnya sendiri. Nah, nanti dia akan dinetralkan sama enzim namanya perok peroksidase yang disimpan dalam peroksisom. Peroksidase, peroksidase. Nah, itu temannya namanya katalase. Jadi peroksidase itu eh, nantilah kita belajar di kimia tentang fungsinya peroksidase. Ya. Nih, nih contoh kita punya glutatian peroksidase ya. Itu dia bisa ngubah H2O2 menjadi air tuh. Air tuh bahaya nggak buat badan kita? Enggak. H2O2 yang bahaya ya. Nah, jadi dia bisa menetralkan sifat merusaknya H2O2 itu jadi air lagi. Caranya gimana? Ntar kita belajar redox nanti kalau kita. Oke. Nah, kantongnya yang menampung peroksidase itu namanya peroksisom. Nah, nanti dia juga bisa membantu di proses ini berarti detoksifikasi alkohol tuh ya dan memetabolisme lipidnya. Jadi apa namanya, menghalangi kerusakan dalam sel kita.
Terutama ada di liver ya, di hepar, di hati ya. Nah nih, peroksisum itu akan memecah asam lemak ya dan asam amino menggunakan hidrogen peroksidanya itu ya. Nah, oksidasinya itu di peroksisumnya. Namanya beta oksidasi. Nanti cara memecah lipid itu namanya adalah beta oksidasi. Tapi ntar aja. Oke? Nah, ini tadi. Ini strukturnya yang kemarin kita sudah lihat gambarnya itu lebih bagus yang ini sebenarnya. Nah, ini loh. Fagositosis itu disimpan dalam kantong namanya fagosum ya. Jadi ingat aja kalau namanya itu sum itu mesti kantong tuh. Fagosum, lisosum, peroksisum ya. Nah, itu mesti berupa kantong. Nah, kalau nelen bahan besar, bahan padat itu namanya fagositosis ya. Fago itu makan, sito apa? Sito itu sel ya. Sito itu sel ya. Jadi cara makannya sel namanya fagositosis. Loh, lah haus selnya. Ya dia bisa minum, namanya pinositosis. Pino itu berarti masukin cairan atau bahan kimia yang kecil-kecil itu namanya pinositosis. Oke. Dah, ini enggak jelas gambarnya ya. Tadi udah jelasin di awal. Ngerti? Lisosum sama peroksisum. Berarti sebenarnya kantongnya Golgi aja, cuman isinya enzim beda-beda ya. Nah, yang satu lagi namanya mitokondria. Mitokondria itu terkenal banget kan. Fungsinya apa nih? Ini untuk bikin energi ya. Energi di dalam sel kita itu ya. Jadi mitokondria itu kayak PLTN-nya. PLTN, iya PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi mitokondria itu organel yang punya dua membran ya. Nah, ada membran luar sama membran dalamnya. Jadi hmm, mitokondria. Nah, kayak gini nih strukturnya kira-kira. Jadi bagian luarnya itu ada membrannya, membran luar ya. Nah, tuh. Terus di bagian dalamnya ada membran lagi itu yang nekuk-nekuk itu membran dalamnya. Nah, di dalam membran dalam, di dalam mitokondria berarti ya, itu ada cairannya namanya matrix, matrix mitokondria. Itu. Kadang sih kelihatan ya di mikroskop cahaya ya, kadang, tapi nggak selalu. Nah, permukaannya itu akan lebih luas ya, karena bagian dalamnya ada lipatan tadi itu. Nah, lipatan bagian dalamnya itu namanya krista. Nih, lipatannya namanya krista, cairannya yang di dalam namanya matrix. Nah, lumennya atau rongganya ya, itu terdiri dari cairan yang namanya matrix, sudah tahu tuh ya. Nah, ukurannya bervariasi. Nah, di dalam membran dalam, inner membrane-nya ya, itu nanti ada enzim atau bahan kimia pembentuk ATP. Pernah ingat namanya ATP? Belum tahu. ATP itu cadangan energi kita tuh. Jadi energi kimia, energinya manusia itu kan energi kimia kan. Kita nggak pakai energi listrik ya kan. Kita nggak ada colokan buat ngecharge-nya kan. Jadi kita pakai bahan kimia namanya ATP, adenosin trifosfat. Ya, ini kamu harus kenal banget sama namanya ATP. Ya, molekulnya kayak gini. Jadi molekulnya tuh isinya sebenarnya adenosin. Ini adenosin. Ingat nggak kemarin waktu belajar DNA ada adenosinnya kan? Nah ini ada adenosin. Cuman fosfatnya ada tiga. Kalau mau jadi DNA itu fosfatnya satu aja. Tapi ini memang bukan dibikin jadi DNA. Ini memang sengaja dibikin untuk menyimpan energi ya. Jadi dia punya tiga fosfat tuh. P itu fosfat kan? Nah itu ya. Nah, berarti nanti kalau kita itu mau mendapat energi, itu kita akan memotong nih, memotong fosfatnya itu. Nah, oh ya ini dasarnya ya, ilmu basicnya adalah kalau kita memotong ikatan kimia, itu ikatannya akan lepas dan menghasilkan energi itu ya. Ya.
Mungkin kamu kenalnya, hmm, kamu fisika atau ini reaksi fisi nuklir. Tahu nuklir? Nukleusnya atom itu, intinya atom tuh ya. Kalau kita tabrak dia pakai apa namanya? Pakai pakai partikel kecil ya, neutron biasanya kan ya. Kalau kita tabrak di situ dengan energi yang cukup besar, apa yang terjadi dengan ikatan proton neutronnya? Dia bisa pecah kan, cepat gitu ya. Itu menghasilkan energi gede banget gitu kan ya. Jadi bom atom itu bisa kan. Nah, ya kalau badan kita nggak pakai gituan ya, badan kita nggak pakai protonnya, kita mecah elektron aja, biar nggak meledak badan kita ya. Jadi kita memecah ikatan kimianya itu, elektronnya kita pecah, kita menghasilkan energinya tuh. Misal ya, aku mau olahraga atau nge-gym ya, perlu kontraksi otot kan. Itu ATP di dalam ototnya itu akan dipecahin. Energinya biar bisa dipakai buat ototnya kontraksi. Ya. Nah, kalau pas kita makan, kita nyimpen energi kan. Jadi kita nyimpen ATP sebenarnya. Nah, yang bikin ATP itu adalah si mitokondria ini. Nah, nanti ada enzimnya juga yang namanya sitokrom C. Ya. Sitokrom C. Ini penting juga buat pembentukan ATP, tapi ntar aja nanti ya. Nah, yang sitokrom C itu beda sama sitokromnya si siapa tadi? Si retikulum endoplasma halus. Kalau Re halus pakainya sitokrom P 450 ya. Kalau mitokondria pakainya sitokrom C. Nanti dia terlibat dalam proses kematian sel juga. Nah, nanti aja. Nah, fungsinya apa mitokondria itu ini harus kenal banget. Mitokondria itu fungsinya adalah bikin ATP. Nah, itu fungsi utamanya ya. Caranya dengan proses yang namanya fosforilasi oksidatif. Ini hafalin dulu aja namanya. Ntar kita bahas lebih detail tentang fosforilasi oksidatif. Oke? Mm-mm. Nah, itu fungsi utamanya ya. Nanti dibantu sama sitokrom C sebenarnya. Cuman sitokrom C itu juga punya fungsi lain. Dia bisa memicu yang namanya apoptosis. Apoptosis itu proses kematian sel, bunuh dirinya sel ya. Sel itu cara matinya bisa dua ya. Bisa nekrosis, dibunuh dari luar, atau bunuh diri dia emang. Namanya apoptosis. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya di dalam kedokteran nanti itu kita punya banyak penyakit yang dasarnya itu adalah kerusakan organel. Ya. Nah, contoh ya, contohnya adalah ini kerusakan lisosom. Nah, kita akan dapat yang namanya Tay-Sachs disease tuh ya. Tay-Sachs disease ini em, Tay-Sachs disease itu penyakit kerusakan otak ya, diderita sama orang apa? Oh, bukan, ini cacat otak. Biasanya orang turunan Yahudi. Gitu. Nah, ini anaknya kan kelihatan kan aneh ya kan. Nah, kayak gitu deh cacat otak sampai retardasi mental tuh ya. Jadi kecerdasannya menurun banget ya. Nah, kenapa kok dia itu mengalami Tay-Sachs disease? Ternyata itu gangguannya dari lisosom. Mana tuh? Nah, ini ya. Jadi ternyata si di otak kita itu kan ada metabolisme lemaknya ya. Lemak yang namanya GM2 ini harus dipecah jadi GM3 ya dan lain-lainnya nanti akan diubah menjadi ceramide terus dibuang gitu kan ya. Nah, orang dengan Tay-Sachs disease itu lisosomnya nggak bisa mecah ini. Jadi numpuk ini molekul ini numpuk malah bikin rusak selnya. Nah, jadi selnya itu pelan-pelan akan mati, terus ya anaknya jadi nggak berkembang tuh otaknya. Nah, ini kan makanya pakai kopiahnya orang Yahudi itu. Kebanyakan dari rasnya Yahudi sana penderita. Nah, itu Tay-Sachs disease-nya.
atau yang lain-lain ya. Ini namanya susah-susah dan kita nggak pernah, aku sih nggak pernah ketemu pasiennya ya. Ini cuma teori aja. Hmm. Nah, ada juga nanti yang namanya ini gangguan dari proteinnya silia atau proteinnya flagella. Jadi gini, tadi ingat nggak yang sel kita itu kan ada yang punya rambut tuh, gitu kan? Itu nanti kita sebut namanya silia tuh ya, atau flagella. Gitu ya. Nah, sel apa yang punya flagella atau silia kayak gitu itu ini sel yang di pernapasan, saluran napas tuh. Nah, jadi saluran napas kita itu selnya itu punya rambut-rambut kayak gitu tuh. Ini mukos apa namanya? Lapisan pelapisan hidung ya. Pelapis hidung kita yang dalam itu sampai paru ya itu punya silia gini nih. Jadi buat nyapu kotoran biar bisa keluar gitu kan ya. Nah, orang yang protein silianya itu ngaco, itu nggak bisa nyapu kotorannya itu. Jadi lendir-lendir itu gampang numpuk di saluran napasnya. Makanya dia bola-balik kena infeksi saluran napas gitu ya. Gara-gara nggak bisa ngeluarin lendirnya itu jadi tempat tumbuhnya bakteri di situ. Atau kalau ini di saluran reproduksinya pria, itu nggak bisa bawa spermanya keluar. Jadi mandul orangnya. Nanti ada sindromnya tuh ya. Immotile cilia syndrome dan yang lain-lain ya bisa macam-macam kelainan organel itu bisa apa namanya bisa bahaya. Yang paling sering kita temuin sih kelainan nukleus ya, mutasi nukleus itu jadi kanker misalkan ya, atau jadi penyakit autoimun itu mutasi dari gennya sering kita temuin tuh. Nah, berikutnya kita ke sitoskeleton ya. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton itu kerangkanya sel ya. Nah, kerangkanya sel itu sebenarnya protein ya. Protein-protein yang ada di dalam selnya itu. Gambarnya ini sebenarnya yang berwarna. Nah, tuh. Nah, jadi proteinnya itu nanti akan ada tiga macam sebenarnya, ya. Tiga ukuran ya. Ada yang namanya mikrofilamen, ada yang namanya mikrotubulus, ada yang namanya intermediate filamen. Ya. Jadi proteinnya itu kan ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang orange. Itu kan beda-beda ukurannya ya. Nah, yang paling besar namanya mikrotubulus. Yang besar tuh. Yang ini yang kuning. Mm-mm. Yang paling kecil namanya mikrofilamen. Yang orange itu ya. Nah, yang ungu itu yang di tengahnya, sedengan lah. Itu namanya intermediate filamen. Nah, buat apa sih kok kita punya sitoskeleton itu? Yang pertama, dia dipakai buat mempertahankan struktur sel tuh ya. Nah, struktur sel. Jadi ada tiga macam tuh ya. Mikrofilamen, mikrotubulus, sama intermediate filamen. Ada tiga ukuran kan. Nah, yang mikrofilamen itu ini contohnya adalah filamen aktin tuh ya. Aktin. Nah, dan miosin ya. Ini nanti terlibat dalam proses kontraksi otot. Ntar kita belajar proses kontraksinya. Dan ini untuk proses pergerakan sel. Kayak tadi tuh, si darah putih, ingat nggak? Darah putih waktu mau makan selnya, itu kan ini ngubah bentuk membran selnya kan. Jadi menyelubungi targetnya gitu kan. Nah itu pasti pakai perubahan sitoskeletonnya itu. Jadi mikrofilamennya dijulurin ke sana. Nah, dia untuk dorong membran selnya ke situ dan nekuk ke dalam sini. Jadi proteinnya, benangnya itu ditata lagi biar bentuknya bisa berubah. Jadi keren banget ya. Bisa narik gitu. Nah, nanti dia akan makan eh, bakterinya itu ya. Nah, itu pada white blood cell ya, WBC, white blood cell, sel darah putih. Nah, kalau yang besar itu namanya mikrotubulus ya. Jadi mikrotubulus ini fungsinya adalah untuk travel ya, untuk perpindahan molekul ya. Nih, untuk cell movement, untuk support ya, dan untuk memindahkan organel ya. Nah, jadi
Ini. Nah, ini kayak gini. Jadi di dalam sel kita itu ada kayak relnya itu ya, rel sepurnya gitu. Itu dari mikrotubulus. Jadi mitokondria itu bisa pindah kemana gitu ya. Vesikel bisa dikirim kemana. Itu karena jalan di mikrotubulusnya itu. Oke, nanti ya. Nah, sama nanti ini buat pembelahan sel. Ingat gak tadi waktu proses mitosis itu kan ada fase narik kromosomnya tuh. Mana tadi? Yang namanya anafase itu. Nah, kok bisa kromosomnya ketarik ke sana itu? Karena dikasih benang dari mikrotubulus itu, terus ditarik ke ujung selnya itu. Makanya dia bisa kepisah deh ya. Nah, itu fungsinya. Sehingga kalau orang itu terganggu mikrotubulusnya, apa yang terjadi? Pembelahan ini bisa nggak jalan, ya, bisa terganggu ya. Atau yang membentuk flagel tadi itu, membentuk ekor, itu sebenarnya adalah protein mikrotubulus tuh. Sel apa yang kamu tahu ada ekornya? Spermatozoa misalkan. Nah, ini sel sperma itu kan ada ekornya tuh. Nah, bisa bisa berenang tuh. Nah, itu isinya mikrotubulus sebenarnya. Protein mikrotubulus. Nah, ini flagelnya ya. Kita potong, ternyata isinya adalah protein mikrotubulus. Nah, kalau yang filamen intermediate itu yang paling kaku ya. Jadi paling padat ya, paling paling kaku. Makanya dia dipakai buat mempertahankan bentuk sel ya. Nah, ini maintain cell shape ya. Makanya sel saraf bisa punya banyak akson tadi itu, punya banyak dendrit itu, julurannya itu, karena dia bisa bikin intermediate filamennya kayak gitu ya. Bayangin kalau sel akson itu ternyata, sel neuron, sel saraf itu ternyata hilang intermediate filamennya, apa yang terjadi? Itu bisa hilang julurannya, sel itu akan kembali ke bentuk bolanya gitu ya. Nah kalau sel saraf kita itu bentuknya bola gitu, lah gak nyambung otak sama ototnya. Jadi bahaya banget. Nah, itu ya. Jadi ini kalau dilihat di Microsoft Electron di apa namanya matriks ekstraselnya itu, matriks ya matriks ekstraselnya ya itu dia berhubungan sama intermediate filamen juga ya. Itu yang kita sebut ini nih. Jadi sel kita itu ternyata bisa nempel sama jaringan ikat di luarnya tuh. Kayak kayak mana? Hmm, ini ya. Jadi antar sel itu dia bisa nempel pakai yang namanya itu cell adhesion molecules tuh ya. Jadi ini contoh ya, aku punya satu sel nih, sel yang atas kan. Aku punya sel yang bawah kan masing-masing punya membran sel terpisah kan. Nah, itu nanti dia bisa nempel sama teman sebelahnya tuh. Nah, tuh. Itu nanti dia berhubungan sama ini sama sitoskeletonnya. Nah, jadi penghubungnya itu namanya cell adhesion molecule, tapi nyambung dengan sitoskeleton di bawahnya. Kira-kira buat apa tuh? Kok harus nyambung sama sel di sekitarnya? Supaya mereka nggak gampang copot, ya kan? Nah, ini ya, coba lihat histologinya kulit itu ya. Histologinya kulit itu kan banyak selnya kan sebenarnya. Ini gambaran mikroskopiknya kulit ya. Itu banyak selnya tuh. Sel-sel saluran. Itu mereka masing-masing saling pegangan pakai sitoskeletonnya tadi itu. Jadi kalau kamu nyubit orang tuh, itu nggak copot kulitnya tuh ya. Kalau bayangin nggak ada sitoskeletonnya, kamu cubit itu lepas tuh sel kulitnya jadi protol ya. Serem banget. Nah, berarti biar nggak copot gitu, masing-masing sel itu dihubungkan pakai cell adhesion molecule pakai sitoskeletonnya tadi. Nah, gitu ya. Yes, ini kuliah pendahuluannya tentang organel dan sel ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ngerti kan ya?